pahami apa yang Anda kerjakan. Yang saya maksudkan dengan apa yang Anda kerjakan adalah Anda tahu benar topik yang Anda sedang bicarakan apa, konsep apa yang digunakan, teori-teori apa yang digunakan, metodenya bagaimana Anda mengerjakannya, pertanyaan penelitiannya apa, jawabannya apa, dan bagaimana diskusi-diskusi seputar dari hasil dan pertanyaan penelitian Anda, dan kemudian kesimpulannya juga apa, maka segala sesuatu, everything is okay ya. Jadi jumpa lagi dengan saya Bella Padatu di channel Edukasi dan Motivasi. Kita berjumpa pada satu isu yang sangat dinantikan oleh para mahasiswa di ujung studi mereka, yaitu menghadapi ujian ya, ujian akhir skripsi mereka atau sidang skripsi mereka. Nah, ini yang boleh dikatakan buat Anda yang sedang menonton ini, yang akan berhadapan dengan ujian ini, kadang-kadang kita bisa dengarkan bagaimana kegugupan, kegalauan, kecemasan, mulesnya para mahasiswa ya, dengan segala pikiran-pikiran yang entah kemana-mana terkait dengan masa depan mereka di meja ujian ya. Takut-takut kalau mereka nanti dipermalukan, takut-takut kalau mereka tidak bisa menjawab pertanyaan ya, bahkan kemudian terkancing dan kemudian dipermalukan dan sebagainya. Ini sesuatu yang mengerikan kalau dibayangkan secara keliru. Nah, tetapi saya ingin menegaskan bahwa pikiran seperti itu 100% adalah keliru. Nah, untuk membuat Anda bisa nyaman, comfort dengan proses event yang paling menyenangkan ini, menurut saya ini adalah event yang sangat dinantikan, di mana Anda akan melepas semua beban-beban selama ini dan kemudian siap dengan bahu yang terangkat, dagu yang terangkat, dan kemudian Anda siap menerima beban baru ya, tantangan baru dan challenge yang baru dalam perjalanan hidup Anda bergabung dengan masyarakat di luar sana. Nah, saya membagikan beberapa tips agar bisa menemani Anda, menyertai Anda di meja ujian, khususnya masa persiapan, sehingga Anda tidak perlu harus dicemaskan dengan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan atau membebani pikiran Anda. Ya, yang pertama adalah pahami soal ujian. Ujian itu sebenarnya apa? Ujian itu bukan ya momen untuk menjatuhkan Anda, bukan peristiwa untuk mendeklarasikan kegagalan Anda, tetapi sebaliknya adalah peristiwa ingin mempromosikan diri Anda sebagai salah satu intelektual baru ya, masyarakat intelektual baru. Jadi ini sebuah semacam perayaan sebenarnya, selebrasi bagi Anda. Nah, bahwa ujian itu ya sebenarnya adalah ingin memastikan kepada kita semua bahwa Anda memang layak ya disebut sebagai seorang sarjana. Karena apa? Karena Anda mampu berpikir secara ilmiah ya. Artinya Anda menggunakan prosedur-prosedur ilmiah untuk membangun satu argumentasi, membangun sebuah penjelasan terkait dengan berbagai macam isu yang menaruh minat bagi Anda untuk diteliti. Nah, ini garis bawahnya adalah ujian itu ingin memastikan Anda mampu memahami hakikat dari isu-isu keilmiahan ya. Jadi dari satu hal isu yang kemudian Anda kerjakan, bagaimana Anda cakap dalam menggunakan metode penelitian itu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya kabur kalau tidak diteliti ya. Itu poin penting ya yang harus Anda pahami. Dan yang tidak kalah penting juga dari itu adalah ujian itu ingin memastikan bahwa di belakang skripsi ini adalah Anda. Artinya sekalipun ada bantuan dari kiri kanan, dari pembimbing Anda, dari dosen, dari teman dan sebagainya, tetapi mayoritas pekerjaan itu adalah pekerjaan Anda sendiri. Ada pergulatan intelektual Anda yang membuat para dosen, sivitas akademika bangga bahwa mereka memiliki alumni yang tangguh seperti Anda ya. Nah, itu yang pertama, pahami tentang maksud atau tujuan dari ujian itu sendiri. Yang kedua adalah pahami diri Anda. Anda perlu memahami bahwa Anda adalah bukanlah pribadi yang pergi ke meja ujian dalam kondisi kosong yang tidak punya perbekalan apa-apa. Sebab ketika Anda berproses dalam suatu proses pendidikan selama beberapa tahun, Anda telah belajar banyak hal di kelas, Anda belajar banyak dalam diskusi-diskusi, dalam seminar-seminar, dalam perburuan-perburuan ilmu pengetahuan, hunting buku, dan seterusnya. Sehingga ketika Anda tiba di meja ujian, Anda punya amunisi yang banyak, Anda punya wawasan yang sifatnya sangat generalis yang dibutuhkan. Sekalipun Anda tidak bisa memikirkannya pada saat itu, tetapi ketika semua sumber-sumber informasi itu dibutuhkan,
alam bawah sadar Anda akan membantu Anda untuk mengeluarkannya. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Nah, itu hal yang kedua, pahami diri Anda. Yang pertama tadi adalah pahami tentang maksud dan tujuan dari ujian. Yang kedua adalah pahami dari kondisi diri Anda. Yang ketiga adalah pahami apa yang Anda kerjakan. Yang saya maksudkan dengan apa yang Anda kerjakan adalah Anda tahu benar topik yang Anda sedang bicarakan apa, konsep apa yang digunakan, teori-teori apa yang digunakan, metodenya bagaimana Anda mengerjakannya, pertanyaan penelitiannya apa, jawabannya apa, dan bagaimana diskusi-diskusi seputar dari hasil dan pertanyaan penelitian Anda, dan kemudian kesimpulannya juga apa, maka segala sesuatu, everything is okay ya. Jadi Anda siap untuk ditanya, pengujian akan bertanya apa, mengapa, dan bagaimana. Jadi seputar pertanyaan itu. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan lain, saya kira itu pertanyaan-pertanyaan yang ingin memastikan bahwa ketika Anda di-challenge dengan suatu isu yang di luar skripsi Anda juga mampu untuk merespon itu. Karena apa? Anda pribadi yang sudah terlatih berpikir secara ilmiah, mengidentifikasi masalah, menggunakan perangkat-perangkat teori, ya, mau konsep dan seterusnya, sehingga ketika Anda menjadi orang yang dilepas menjadi seorang sarjana, sungguh-sungguh Anda mampu menggunakan semua perangkat-perangkat yang Anda gunakan di dalam meneliti itu sebagai sebuah tools untuk mengurai persoalan-persoalan di luar sana, ya. Jadi paling seputar itulah. Dan yang terakhir, ini tidak kalah penting, yang tidak boleh Anda abaikan, bahwa ya seringkali orang gagal berpikir fokus karena kondisi fisik. Nah, ini Anda harus memperhatikan. Anda butuh tidur yang banyak, tidur yang cukup maksud saya, bukan kebanyakan, tidur yang cukup, kemudian berolahraga, ya, artinya Anda harus mempersiapkan diri untuk berolahraga karena itu akan mendorong peredaran darah Anda cukup baik untuk mengirim jantung Anda memompa darah, memompa oksigen makanan ke otak Anda sehingga otak Anda siap, ya, top chair di dalam rangka untuk menjawab semua isu-isu yang ditanyakan kepada Anda. Jantung Anda bahkan siap, ya, jadi tidak mengalami satu kegugupan dengan suara yang kemudian terputus-putus oleh karena kegugupan, ya. Orang yang berolahraga pasti ketika berhadapan berbicara, dia dapat berbicara dengan mantap dan meyakinkan. Dan yang berikutnya adalah jangan lupa makan makanan yang bergizi. Jangan pokoknya makan, ya, karena Anda membutuhkan tubuh yang sehat, ya, pikiran yang sehat selalu datang dengan kondisi fisik yang sehat. Jadi saya kira sederhana, singkat saya katakan kepada Anda, terimalah isu ujian skripsi itu sebagai sebuah selebrasi bagi Anda. Kami sedang menanti Anda dengan rasa cemas, ya, rasa cemas dan bahagia. Jadi yang cemas itu jangan Anda, tapi kamilah yang cemas, ya. Artinya Anda rayakanlah, ya, nikmatilah proses Anda ujian itu, ya. So different, tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang sudah Anda tulis. Anda orang yang mampu membuat kami semua mengerti tentang apa yang kami tidak mengerti, karena Anda lah yang meneliti. Anda yang bergaul dengan pekerjaan Anda, yang tidur, makan, ya, selalu berjalan dengan persoalan yang Anda kerjakan. Jadi saya yakinkan Anda adalah orang yang paling tepat untuk menceritakan hasil riset Anda kepada kami semua. Selamat datang sarjana baru, selamat datang di komunitas atau masyarakat ilmiah yang mampu berpikir dengan mengedepankan data secara objektif. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Meant to be in the great outdoors.